Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Aini Lutfia Muharromah dengan NIM 1242070025. Adik-adik tahu nggak sih, saat malam hari ketika kita menggunakan mobil dan menyalakan lampunya, kita bisa melihat cahaya dari lampu mobil itu merambat lurus arah dengan sumber cahayanya. Nah, kira-kira bagaimana ya proses cahaya itu bisa terbentuk dan kenapa bisa merambat lurus seperti itu? Oke. Nah, maka dari itu di sini kakak akan menjelaskan mengenai gelombang cahaya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini kita akan membahas terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini. Untuk yang pertama, di sini kakak akan menjelaskan mengenai KD dan IPK, lalu ada tujuan pembelajaran, setelah itu terdapat pengertian cahaya, lalu sumber cahaya, sifat-sifat gelombang cahaya, dan latihan soal. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita simak video pembahasan kali ini. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, penting bagi kita untuk mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari materi ini. Oke, kita lihat dulu untuk KD dan IPK-nya. Baik, dari materi ini mengacu pada kompetensi dasar 3.10, yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang cahaya dalam teknologi. Dari kompetensi tersebut, terdapat beberapa indikator pencapaian yang harus kita capai, yaitu yang pertama, mengimplementasikan prinsip pemantulan cahaya dalam menjelaskan bagaimana cara kerja cermin datar. Lalu yang kedua, menentukan jenis sumber cahaya, apakah termasuk sumber cahaya alami atau buatan berdasarkan ciri-ciri cahayanya. Dan yang ketiga, menghubungkan sifat-sifat gelombang cahaya dengan fenomena optik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan mempelajari materi ini, kita tidak hanya akan memahami teori fisika, tetapi juga mampu menjelaskan berbagai peristiwa optik di sekitar kita secara ilmiah. Oke, kita pindah ke slide pertama. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Setelah mengetahui kompetensi dasar, sekarang mari kita pahami mengenai tujuan pembelajarannya dari materi ini. Pada akhir pembelajaran mengenai gelombang cahaya, diharapkan adik-adik mampu yang pertama mengimplementasikan prinsip pemantulan cahaya melalui pengamatan terhadap gambar atau ilustrasi secara tepat. Lalu yang kedua, menentukan jenis sumber cahaya, baik itu sumber cahaya alami seperti matahari maupun buatan seperti lampu berdasarkan ciri khas dari cahaya yang dipancarkan. Lalu yang ketiga, menghubungkan sifat-sifat gelombang cahaya seperti pemantulan, pembiasan, interferensi, dan lainnya dengan berbagai fenomena optik yang terjadi di sekitar kita melalui kegiatan analisis terhadap gambar. Oke, kita balik lagi ke slide yang pertama. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai masuk ke materi inti yaitu mengenai cahaya. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian cahaya. Oke, sebelum kakak membahas apa itu cahaya, pengertian cahaya, apakah di sini adik-adik ada yang tahu apa itu cahaya? Oke, kita akan coba bahas mengenai apa itu cahaya. Oke, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Itu artinya, cahaya bisa merambat di ruang yang hampa sekalipun. Selain itu, cahaya juga merupakan gelombang transversal. Artinya, arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya.
Jadi, cahaya adalah bentuk energi berupa sinar atau terang yang berasal dari benda yang bersinar seperti matahari atau lampu. Cahaya memungkinkan kita untuk melihat objek di sekitar kita. Dalam fisika, cahaya dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik. Artinya, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat, bahkan di ruang hampa sekalipun. Selain itu, cahaya juga merupakan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Inilah salah satu ciri khas cahaya yang membedakan dari jenis-jenis gelombang lain. Oke, kita kembali lagi ke slide yang pertama. Sekarang kita akan membahas mengenai sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda atau objek yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya yang dipancarkan ini kemudian memungkinkan kita untuk melihat benda tersebut atau menerangi benda-benda lain di sekitarnya. Namun, tidak semua benda yang terlihat bercahaya adalah sumber cahaya. Misalnya, bulan tampak bercahaya, tetapi sebenarnya hanya memantulkan cahaya matahari, sehingga bulan bukanlah sumber cahaya asli. Jadi, sumber cahaya adalah benda yang memancarkan cahaya sendiri, sehingga memungkinkan kita untuk melihat benda tersebut ataupun benda lain di sekitarnya. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua benda yang terlihat terang merupakan sumber cahaya asli. Misalnya, bulan tampak bercahaya saat malam hari, tetapi sebenarnya hanya memantulkan cahaya dari matahari, sehingga bulan bukanlah sumber cahaya sejati. Maka dari itu, berdasarkan asal cahayanya, sumber cahaya ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, sumber cahaya ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sumber cahaya alami. Sumber cahaya alami yaitu sumber cahaya yang berasal dari alam dan tidak dibuat oleh manusia. Contohnya, di sini ada bintang. Lalu ada letusan dari gunung, api yang menghasilkan cahaya. Lalu ada petir, di sini juga kan petir menghasilkan cahaya. Terus di sini ada matahari juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber cahaya buatan. Baik adik-adik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sumber cahaya buatan, yaitu sumber cahaya yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya di sini ada yang pertama lampu, sinar dari televisi, terus ini ada lampu jalan, terus di sini juga ada api dari kayu bakar. Nah, perlu diketahui bahwa api yang berasal dari kayu bakar merupakan sumber cahaya buatan ya adik-adik. Oke, kita kembali lagi ke slide yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat gelombang cahaya. Oke, cahaya sebagai gelombang memiliki beberapa sifat fisik yang sangat penting. Sifat-sifat ini menjelaskan bagaimana cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, bahkan disebar atau digabungkan. Adapun sifat-sifat tersebut antara lain, yang pertama ada pemantulan, pembiasan, dispersi, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Kita akan bahas satu persatu dengan disertai penjelasan dan contoh ilustrasi agar adik-adik bisa lebih mudah memahami mengenai materi sifat-sifat gelombang cahaya. Kita mulai dengan
Yang pertama yaitu ada pemantulan cahaya ya. Oke, sebelum kita membahas mengenai pemantulan cahaya, mari kita lihat gambar yang ditampilkan di slide yang ini. Apa yang kalian pahami dari gambar ini? Coba adik-adik ada yang bisa menjelaskan? Coba amati arah datang dan arah pantul cahayanya. Apakah searah? Apakah sudutnya sama? Ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Pemantulan cahaya merupakan pembalikan arah cahaya karena mengenai suatu permukaan. Proses pemantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan, yaitu yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Lalu yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Jadi, pemantulan adalah peristiwa saat cahaya mengenai suatu permukaan lalu dipantulkan kembali ke arah lain. Ini adalah salah satu gejala paling umum dari cahaya dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fisika, proses pemantulan cahaya mengikuti hukum dua pemantulan, yaitu sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dan yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Garis normal sendiri adalah garis imajiner yang tegak lurus terhadap permukaan tempat cahaya mengenai. Dengan hukum ini, kita bisa memprediksi arah pantul cahaya secara akurat, misalnya pada kaca spion, cermin, dan benda reflektif lainnya. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan dua jenis pemantulan cahaya berdasarkan permukaan benda yang dikenainya. Oke, di sini pemantulan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pemantulan teratur, yaitu pemantulan biasa terjadi pada permukaan rata, contohnya pada cermin datar. Lalu yang kedua, ada pemantulan baur terjadi pada permukaan tak rata, contohnya jalan raya. Mari kita perhatikan gambar yang ada di slide ini. Gambar yang pertama, yang pemantulan teratur. Coba lihat pada gambar yang di sebelah kiri. Yang ini ya, adik-adik ya. Nah, di situ terlihat bahwa cahaya datang mengenai permukaan yang halus. Nah, di sini kan permukaannya halus ya, dan rata seperti cermin datar. Garis sinar pantulnya tampak sejajar. Garis sinar pantulnya tampak sejajar dan teratur mengikuti arah sinar datang. Inilah yang disebut sebagai pemantulan teratur atau pemantulan biasa. Karena pemantulannya teratur, bayangan yang dihasilkan juga terlihat jelas dan tajam. Nah, ini terlihat jelas kan? Seperti saat kita bercermin atau melihat refleksi wajah di permukaan air yang tenang. Jadi, gambar yang ada di awal itu yang pertama tadi itu tuh merupakan contoh dari pemantulan teratur gitu. Terus yang kedua ada pemantulan baur. Sekarang perhatikan gambar yang berada di sebelah kanan. Di sana terlihat cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, seperti jalan berbatu atau tembok. Hasil pantulan dari cahaya tersebut menyebar ke berbagai arah, tidak sejajar seperti sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai pemantulan baur atau pemantulan difus. Karena sinar-sinarnya menyebar, maka bayangan tidak terbentuk dengan jelas atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa jenis permukaan sangat mempengaruhi hasil pemantulan cahaya. Permukaan halus menghasilkan pemantulan teratur, sedangkan pemantulan kasar menghasilkan pemantulan baur. Nah, sekarang coba adik-adik bayangkan saat kalian berkaca di kaca bening atau melihat bayangan kalian di panci logam yang agak kusam, mana yang lebih jelas bayangannya? Nah, pasti terdapat perbedaan kan? Itu disebabkan karena perbedaan jenis pemantulannya. Oke, kita
balik lagi ke slide yang awal. Oke, selanjutnya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu pembiasan. Sebelum kakak jelaskan lebih lanjut, yuk kita lihat bersama-sama gambar yang ada di slide ini. Coba perhatikan baik-baik oleh adik-adik mengenai gambar yang ada di slide ini. Apakah ada yang kalian pahami mengenai gambar yang ada di slide ini? Oke, kakak akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pembiasan cahaya ini ya. Pembiasan merupakan perubahan arah cahaya yang datang dan merambat dari sebuah medium ke medium yang lain. Besar perubahan arah atau pembelokan yang dihasilkan tergantung pada indeks dari kedua medium. Terdapat 3 hal yang berlaku pada proses pembiasan cahaya. Jadi, pembiasan cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya saat cahaya melewati batas antara dua medium yang berbeda kerapatannya, seperti dari udara ke air. Besarnya pembelokan cahaya ini tergantung pada indeks bias masing-masing medium. Indeks bias itu bisa diibaratkan seperti tingkat kepadatan optik suatu zat. Semakin tinggi indeks biasnya, semakin lambat cahaya merambat di dalamnya. Oke, sekarang kakak mau adik-adik pahami 3 kondisi utama yang bisa terjadi saat cahaya mengalami pembiasan. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Kita akan bahas dulu yang pertama ya. Di sini ada cahaya dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti sudut bias lebih kecil dari sudut datangnya. R lebih kecil dari I. Jadi, misalnya cahaya datang dari udara. Udara kan merupakan medium yang kurang rapat ya ke air. Air kan medium yang lebih rapat, maka arah cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Ini artinya sudut bias lebih kecil daripada sudut datangnya. Contohnya adik-adik bisa lihat saat sedotan dalam gelas air tampak bengkok. Oke, kita kembali lagi. Kita akan bahas ke yang nomor 2. Di sini ada cahaya dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti sudut bias lebih kecil dari sudut datangnya. R lebih kecil dari I. Oke, sekarang sebaliknya, kalau cahaya datang dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat, misalnya dari air ke udara, cahaya akan dibelokkan menjauh dari garis normal. Dalam hal ini, sudut datang lebih kecil dari sudut bias. Siapa yang pernah lihat cahaya dari dasar kolam tampak pecah di permukaan air? Nah, itu salah satu contoh dari kondisi ini. Oke, kita balik lagi. Untuk selanjutnya kita akan bahas yang nomor 3. Nah, di sini ada cahaya datang tegak lurus. Jika sinar datang tegak lurus, batas dua medium, maka sinar tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Lalu, bagaimana jika cahaya datang tegak lurus ke batas dua medium? Jawabannya tidak dibelokkan, tetapi diteruskan lurus ke depan. Artinya, tidak terjadi pembiasan karena arah datangnya sudah sejajar dengan garis normal. Seperti itu adik-adik. Oke, kita akan kembali lagi ya ke slide yang awal. Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke materi dispersi ya. Nah,
Seperti biasa, kakak ingin ajak adik-adik berpikir bersama dulu ya. Coba deh adik-adik perhatikan gambar di slide ini. Menurut kalian, kenapa cahaya putih yang masuk ke prisma bisa berubah menjadi warna seperti pelangi? Coba, kenapa? Ya, betul. Itu terjadi karena cahaya putih terdiri dari berbagai warna yang berbeda panjang gelombangnya. Ketika cahaya tersebut melewati suatu medium seperti prisma, tiap warna dibelokkan dengan sudut yang berbeda. Oke, di sini kakak akan mencoba untuk menjelaskan mengenai dispersi ya. Nah, jika sebuah sinar polikromatik melewati prisma, maka sinar tersebut dapat dipisahkan dengan panjang gelombang yang berbeda atau monokromatik. Pemisahan cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna berbeda dinamakan sebagai dispersi cahaya. Dispersi adalah proses pemecahan cahaya putih menjadi cahaya-cahaya warna tunggal, yaitu monokromatik, seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Setiap warna tersebut memiliki panjang gelombang berbeda, sehingga ketika melewati prisma, arahnya berbelok dengan sudut yang tidak sama. Kakak yakin adik-adik pernah melihat pelangi kan? Nah, itu contoh alami dari dispersi cahaya. Kita balik lagi ke slide yang awal ya. Sekarang yuk kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai difraksi. Seperti biasa, kita mulai dengan gambar. Coba adik-adik lihat di gambar ini ada cahaya yang seolah-olah menyebar setelah melewati celah kecil. Menurut kalian, kenapa cahaya bisa menyebar seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Oke, kakak akan mencoba menjelaskan mengenai difraksi ya. Difraksi cahaya adalah penyebaran gelombang cahaya karena adanya halangan. Semakin kecil halangan, maka penyebaran gelombang semakin besar. Nah, peristiwa ini disebut sebagai difraksi cahaya. Difraksi terjadi saat gelombang cahaya menyebar karena adanya rintangan atau celah sempit. Semakin kecil celah yang dilewati cahaya, maka penyebaran semakin besar dan terlihat lebih jelas. Kalau adik-adik pernah melihat sinar matahari yang menyebar lewat lubang kecil di tirai atau di ventilasi, itu adalah contoh difraksi. Oke, kita kembali lagi ke slide yang pertama. Berikutnya ada interferensi. Ayo adik-adik, coba lihat gambar di slide ini. Tampak ada pola terang dan gelap ya. Kira kenapa ya bisa muncul pola seperti itu saat dua cahaya bertemu? Apakah ada yang tahu kenapa? Oke, kakak akan jelaskan mengenai interferensi. Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih. Sifat ini dapat diamati dengan jelas oleh mata manusia jika kedua gelombang cahaya itu bersifat koheren. Jadi, interferensi adalah perpaduan dua atau lebih gelombang cahaya yang saling tumpang tindih. Kalau gelombangnya bertemu pas, mereka menguatkan atau bisa disebut juga konstruktif. Tapi, kalau saling berlawanan, mereka melemahkan atau bisa disebut juga destruktif. Hasil muncul pola terang dan gelap seperti pada gelembung, sabun, atau minyak di atas air. Tapi syaratnya kedua gelombang cahaya itu harus koheren. Artinya frekuensinya sama dan benda fasenya tetap. Oke, kita balik lagi ke slide awal. Kita sampai di materi terakhir ya adik-adik, yaitu polarisasi. Oke, kakak ingin tahu dulu nih, pernah nggak sih adik-adik pakai kacamata hitam terus merasa cahaya dari aspal atau air jadi nggak terlalu menyilaukan? Nah,
Itu karena kacamata kalian menggunakan prinsip polarisasi. Nih, kakak akan coba jelaskan ya mengenai polarisasi. Cahaya normal atau natural merambat ke segala arah tegak lurus dengan arah rambatnya. Jika cahaya terbatas untuk hanya merambat di satu arah bidang, maka cahaya tersebut dapat dikatakan terpolarisasi. Jadi, polarisasi adalah peristiwa ketika getaran cahaya dibatasi hanya dalam satu arah saja. Cahaya biasa itu bergetar ke berbagai arah tegak lurus terhadap arah rambatnya. Tapi setelah dipolarisasi, dia hanya bergetar dalam satu bidang. Hal ini sangat berguna untuk mengurangi silau, terutama pantulan cahaya dari air, kaca mobil, atau jalan saat siang hari. Oke, materinya sudah selesai ya adik-adik. Kita kembali ke slide yang pertama. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita sama-sama mengerjakan latihan soalnya. Adik-adik bisa langsung scan barcode yang ada di layar ini, lalu kerjakan soal-soal yang sudah kakak siapkan ya. Gak sulit kok, dan bisa membantu adik-adik mengingat kembali semua yang sudah kita bahas hari ini. Oke adik-adik, setelah kalian scan barcode yang ada di PPT slide terakhir, nah adik-adik bakal masuk ke dalam kuisis yang telah kakak buat. Nah di sini kita coba kerjakan bersama-sama ya. Nah kita coba dulu jadi nanti tuh setiap ibu gurunya tuh bakal memberikan pertanyaan nih, seperti yang ini ya. Misalkan pertanyaan nomor pertama. Cahaya bisa merambat tanpa membutuhkan medium perantara. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa cahaya termasuk gelombang. Gelombang apa coba? Ya, betul. Kita coba elektromagnetik. Apakah betul? Nah, betul adik-adik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi ketika cahaya masuk dari udara ke dalam air dengan sudut datang tertentu? Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, cahaya akan menghilang. Lalu yang kedua, cahaya akan dipantulkan sempurna. Yang ketiga, cahaya akan dibelokkan menjadi garis normal. Dan yang keempat, cahaya tidak berubah arah. Jawabannya, apakah betul cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal? Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa bulan bukan termasuk sumber cahaya alami? Pilihannya di sini ada karena bulan terlalu jauh dari bumi, karena bulan menyerap semua cahaya, karena bulan memantulkan cahaya dari matahari, karena bulan menghasilkan cahaya sendiri. Untuk jawabannya, coba karena bulan memantulkan cahaya dari matahari. Apakah betul? Nah, betul adik-adik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah. Oke, sini. Lampu LED merupakan contoh sumber cahaya alami. Apakah betul? Tentu tidak ya. Lampu LED itu bukan merupakan sumber cahaya alami. Apakah betul jawabannya? Ya, betul sekali. Oke, tinggal pertanyaan terakhir sepertinya. Yang terakhir, pemantulan cahaya pada permukaan jalan aspal basah saat malam hari termasuk contoh dari, di sini pilihannya ada pemantulan teratur, pemantulan penuh, pembiasan, atau pemantulan baur. Kita klik pemantulan baur. Apakah betul jawabannya? Ya, betul sekali adik-adik. Baik, adik-adik, kita kembali lagi ke slide yang ini ya.
Nah, alhamdulillah seluruh materi gelombang cahaya sudah selesai Kakak sampaikan. Hari ini kita sudah belajar banyak hal, dimulai dari apa itu cahaya, jenis-jenis sumber cahaya, dan sifat-sifat gelombang cahaya seperti pemantulan, pembiasan, dispersi, difraksi, dan interferensi, dan polarisasi. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan mempermudah adik-adik dalam memahami konsep fisika cahaya baik secara teori maupun saat diamati di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Kakak sangat terbuka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.